Mama kemarin aku lihat lagi megang tasbih, kirain mau zikir, nggak tuh lagi ngitungin duda perumahan. Tobat mama, tobat. Astagfirullahaladzim. Hah? Tutur katanya tuh lembut banget. Ini cewek paling lembut yang pernah aku lihat. Ih bener-bener deh. Itu saking lembutnya nih. Aku semalam nelfon sama dia kan. Halo Bella Sungkawa. Aku telepon sama dia. Itu baru ngomong halo, saking lembutnya dia tuh. Kumis tetangga pada merinding. Bayangin calon mantu tobat. Tadi malam pas aku ajak dia ketemuan, tahu nggak? Dia pakai model hijab model masa kini. Namanya model hijab Sakratul Maut. Bener-bener mah. Kalau ganteng bisa keriput, kalau kaya bisa jatuh miskin. Tapi kalau mbak nyari yang bisa bikin mbak senyum tiap hari itu, orangnya udah di samping mbak kan. Tapi kalau mbak nyari yang bisa bikin mbak senyum tiap hari itu, orangnya udah di samping mbak kan. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua, dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita akan bikin video prank taksi online sholawat yang spektakuler. Alhamdulillah hari ini kita bisa bikin video prank taksi online sholawat karena memang aku lagi longgar waktunya ya. Jadi aku bikin YouTube kalau longgar doang ya. Oke teman-teman semua, sebelumnya aku mau minta maaf juga. Insya Allah besok banget nih aku mau berangkat umroh. Dan aku minta maaf kalau selama konten ada yang nyakitin hati atau salah kata atau lainnya. Mudah-mudahan kalian semua maafin, dan aku juga doakan semoga kalian semua bisa cepat melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Mudah-mudahan semuanya Allah panggil ke tanah suci Mekah dan Madinah secara berulang-ulang hingga terus menerus. Oke teman-teman semua, sebelum video pranknya dimulai, ada beberapa pertanyaan dari netizen. Karena memang ini kan lagi bulan puasa ya. Mereka ada yang nanya gini, Gus Aldi, kalau lagi puasa itu amalan yang bagus untuk kita baca tuh apa sih? Ini aku mau jawab sedikit yang aku tahu dari para guru dan para sholihin. Waktu mustajab di dalam bulan puasa itu salah satunya adalah ketika kita mau berbuka puasa teman-teman. Jadi ketika kita detik-detik mau buka puasa nih, mau glegek-glegek atau kita lagi nunggu azan, itu adalah waktu-waktu mustajab kita untuk berdoa, karena dimungkinkan di waktu tersebut doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau siang hari dimungkinkan kita itu masih ada kemungkinan batal guys puasanya. Tapi kalau detik-detik menjelang buka puasa, itu sudah dipastikan kita adalah orang yang berpuasa pada hari itu. Nah, amalan yang paling bagus ketika kita menjelang berbuka puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama membaca syahadat, guys. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kayak gitu ya. Yang kedua adalah membaca istighfar, astagfirullahaladzim, atau istighfar yang lain. Yang ketiga adalah kita minta dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi gak cukup sampai di situ, kita juga minta untuk dihindari dari masuk neraka, karena orang yang masuk surga belum tentu nggak lewat neraka dulu guys. Jadi kita minta masuk surga dan minta juga agar nggak masuk neraka gitu. Makanya para ulama itu biasa membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Nah, ini doa yang bagus untuk kita baca ketika kita menjelang buka puasa atau kapan aja ketika bulan suci Ramadan atau bulan-bulan lainnya, terserah kalian deh. Oke, aku juga mau nyampein pada kalian yang mau nyari baju lebaran atau mau nyari topik kayak aku supaya lebarannya makin gaya. Kalian bisa dapetin di Gus Aldi Store. Nah, ada nomor WA di sini. Kalian bisa dapetin juga Gus Aldi Store itu di Shopee, di Lazada, atau ya kalian langsung WA ke nomor tadi ya. Dan juga buat kalian yang mau ngundang aku ke satu acara, baik itu maulid, rajaban atau lainnya, yang penting sholawat. Aneh ya, kasihan admin aku teriak-teriak mulu dia. Oke, kita akan langsung aja ke video pranknya. Check it just. Oke guys, kita udah dari titik jemput ini. Mudah-mudahan orangnya cantik banget ya. Mudah-mudahan kita akan jemput dia. A few moments later. Nah, ini orangnya udah datang guys. Kita jemput aja guys.
Mbak Nadia. Mbak Nadia. Iya. Iya, silakan Mbak. Silakan. Oh iya ini. Ini susah ya? ini tadi kotor Mbak. Soalnya habis ketumpahan salep buduk tadi. Sama penumpangku ya. Mbak di depan dulu apa? Di depan dulu. Maaf nih Mbak. Ya, silakan. Takutnya ketularan buduk kan ribet Mbak. Cakep buduk tuh. Aduh. Ini Mbak kalau seat belt dulu deh pasang. Supaya kita nggak kawin lari kan. Sama ini di taksi online aku tuh biasanya aku ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Gitu ya supaya perjalanannya kan selamat sampai pelaminan gitu. Ikutin aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan selamat ya Mbak. Jadi walaupun Mbak dalam hati doanya aku sampai ke hati aku. Ini berangkat ya Mbak. Bismillah. Mbak Nadia ini mau kemana sih yang gini udah rapi Bang? Aku mau ke rumah teman. Beneran teman ya? Takutnya pacar aku udah sedih aja tadi. Aku mau nanya nih Mbak Nani kan cewek nih ya. Kalau cewek tuh biasanya tipe cowok tuh yang kayak gimana sih Mbak? Yang bertanggung jawab, kerja keras, tapi kalau materi sih bisa dicari bareng-bareng. Tanggung jawab, intinya sih tanggung jawab ya. Nggak apa. Kalau kaya juga kan nggak selalu di atas juga orangnya. Kalau ganteng penting nggak? Ganteng penting sih menurut aku. Oh penting juga. Tapi Mbak kalau nyari yang ganteng kan bisa keriput juga nanti kalau udah tua. Iya juga sih. Iya. Kalau ganteng bisa keriput, kalau kaya bisa jatuh miskin. Tapi kalau Mbak nyari yang bisa bikin Mbak senyum tiap hari itu, orangnya udah di samping Mbak kan. Tapi kalau Mbak nyari yang bisa bikin Mbak senyum tiap hari itu, orangnya udah di samping Mbak kan. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak, mau nanya lagi dong. Manusia itu biasanya bisa ngerasa puas gak sih kalau menurut Mbak Nadia? Enggak. Enggak ya? Enggak. Gimana kayak punya 1 juta pengen 10 juta gitu ya? Iya. Udah dapat ini pengen itu lagi gitu. Iya sih aku juga ngerasa gitu loh. Kalau aku tuh kayak udah kebeli mobil ini nih pengen beli mobil yang lebih bagus lagi. Ya cewek 1 pengen nambah gitu. Kalau Mbak Nadia sendiri nih, udah ngerasa puas belum? Atau sering ngerasa kekurangan nggak? Ngerasa sih. Ngerasa apa sering? Sering. Sering. Berarti ngerasanya hidupnya banyak kurang gitu ya? Iya, banyak kurangnya. Tapi kalau aku lihat sih Mbak Nadia ngomong gitu bohong loh. Soalnya dari awal Mbak masuk tuh aku lihat udah gak ada kurangnya. Aku lihat udah gak ada kurangnya. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Nadia, ini aku izin mau ngangkat telepon gak apa ya? Oh iya. Ini soalnya mama aku biasanya urgent nih, telepon penting nih saya. Bentar ya Mbak ya? Nggak usah kangen deh. Bentar. Halo. Assalamualaikum. Mama. Iya, Mama lagi di mana? Tempat balap motor. Ya Allah, ngapain? Jadi pawang hujan. Astagfirullahaladzim, Mama. Udah tua, jangan segala nonton motor, pakai jadi pawang hujan segala. Kan kemarin Mama udah aku ajak ke mall. Nah, lupa kan? Kemarin baru ajak ke mall kita. Aku nganterin Mama beli legging macan tutul kan? Sama air ketuban Bapak Tiri. Iya, ngapain jadi sana-sana sih? Oh iya Mama, ini aku mau curhat nih Mah. Iya sengaja ini, kebetulan Mama telepon aku mau curhat.
Jadi tuh kan aku udah lama mah nih kagak punya pacar kan. Mama tahu sendiri aku hidup jomblo udah berapa tahun. Aku belum nembak udah ditolak gitu kan. Baru suka sama cewek udah ditolak aku. Nggak ngerti aku kenapa mereka tuh gimana gitu ke aku, nggak suka banget apa gimana ya. Aku tuh pengen cepet nikah mah niatnya tuh. Kan kalau aku udah nikah enak mah. Iya nanti kan aku punya anak ya nggak. Mama bisa gendong bayi ya kan, gendong cucu. Terus bisa denger tangisan bayi setiap hari kan kalau aku udah nikah. Iya jangan kayak sekarang. Saking gabutnya mama live Instagram nyabutin uban ketek. Lah kagak enak dilihat mah. Baunya nyampe penonton. Iya. Tapi gimana ya Maya? Aku tuh kalau mau nembak cewek tuh ada aja halangannya gitu. Kemarin aku deket sama cewek cantik banget namanya Bella Sungkawa. Itu cantik banget mah beneran. Aku tuh, dia tuh punya matanya bagus banget, bulat. Terus matanya tuh kalau kita liatin mata dia lama tuh mata kita bisa jadi mata duita. Bener-bener mah udah gitu mah. Tutur katanya tuh lembut banget. Ini cewek paling lembut yang pernah aku lihat. Bener-bener deh. Itu saking lembutnya nih. Aku semalam nelfon sama dia kan. Halo Bella Sungkawa. Aku telepon sama dia. Itu baru ngomong halo. Saking lembutnya dia tuh kumis tetangga pada merinding. Bayangin calon mantu terbaik mah. Belum lagi mah, ini cewek si Bella Sungkawa. Kalau dia udah pakai hijab, ini manis banget mah. Beneran, aku kemarin ngelihat dia tuh pakai hijab model-model Ivan Gunawan. Itu manis banget mah, kelihatan mukanya mah manis banget kayak empedu cicak. Bener-bener. Terus mah tadi malam pas aku ajak dia ketemuan, tahu nggak? Dia pakai model hijab model masa kini. Namanya model hijab Sakaratul Maut. Bener-bener mah itu saking bagusnya dia pakai model hijab. Itu pakai ornamennya tau nggak? Tali pocong dibuat anting. Gimana nggak cantik tuh cewek? Jadi gimana ya Maya? Pacaran tuh aku gagal terus. Ini cewek yang aku dapet tuh kadang banyak cewek matre mah. Iya beneran cewek sekarang tuh pada matre-matre mah. Ngandangnya kita duit doang. Kemarin aku tuh diputusin mah. Iya gara-gara aku tuh ngajak dia buka puasa bersama mah. Masa ngajak buka puasa bersama diputusin? Padahal aku tuh udah traktir dia pakai kolak pisang takjil gratis. Diputusin. Terus belum lagi mah waktu aku zaman pacaran, aku tuh hubungan pernah kandas mah. Iya udah hampir mau nikah. Aku udah hampir mau nikah nih. Aku kan ngajak dia priwet kan, itu ditolak. Aku ngajak priwet di taman yang romantis ditolak. Cewek aku maunya pose priwetnya pakai pose Patimura megang golok. Anarkis banget, akhirnya nggak jadi nikah. Pun cewek sekarang bener-bener. Aku tuh mah udah capek mah pacaran, sumpah dah beneran. Aku udah pengen nikah aja bawaannya. Kalau nikah kan jadi ibadah, semua jadi halal, nyentuh halal kan, jajanin halal, semua jadi halal mah. Jadi aku tuh pengen ibadah doang sekarang. Dunia tuh udah tua mah. Kata guru-guru aku nih dunia udah mau kiamat. Iya, mendingan mama cepetan tobat deh. Kata guru-guru aku juga, Dajjal udah pada mau keluar mah. Beneran mah. Iya, ini mama, aduh cepetan tobat deh mah. Mama kemarin aku lihat lagi megang tasbih, kirain mau zikir, nggak tuh lagi ngitungin duda perumahan. Tobat mama, tobat. Astagfirullahaladzim. Oke. Belum lama ini mah, aku tuh pernah tidur terus aku mimpi. Di dalam mimpi aku itu aku ketemu Dajjal. Ini serem banget mah. Itu Dajjal ternyata tuh matanya satu mah. Iya, Dajjal nih mata satu aja. Itu udah tanda-tanda kiamat mah. Beneran. Terus di dalam mimpi aku ngelihat itu Dajjal datang ke dokter mata. Iya, kata si Dajjal dia pengen nambahin mata biar dua. Ini Dajjal kurang ajar banget. Mata satu aja dia udah tanda kiamat. Gimana kalau mata dua? Akhirnya tuh saking aku kesel di dalam mimpi tuh aku tegur si Dajjal. Dajjal sini lu. Ente udah jelek jangan belagu. Ente nggak sekalian pasang behel Dajjal. Mau sih Dajjal pasang behel. Sombong amat. Yaudah deh mah,
Ini aku mau lanjut perjalanan nih soalnya masih di mobil aku. Iya, ini juga aku lagi nganter penumpang mah. Waduh, penumpang aku cantik banget sekarang mah. Itu kulitnya mah mulus banget kayak beduk sahur. Ih beneran mah. Iya doain jodoh mah ya. Seneng banget aku jodohin gini. Yaudah, sama ya. Yaudah, assalamualaikum. Aduh, nama aku nih. Aduh, Mbak ini maaf jadi lama teleponan ini. Gak apa-apa kan nih? Gak kangen pasti sama aku kan, lama loh. Enggak. Aduh, ini lanjut perjalanan Mbak ya. Mbak Nadia, kalau di taksi online aku nih biasanya tuh aku tuh suka ngehibur penumpang-penumpang aku nih, terutama yang jauh gini. Jadi aku tuh sebenarnya aku bisa nyanyi Mbak. Oh ya? Dulu tuh aku pernah ikut lomba nyanyi ini yang ada di RCTI itu Master Chef dulu. Iya dulu, ini kan suara kan dibutuhin suara banget gitu. Dulu tuh aku nyanyi dan aku tuh dapat ini juara 90 besar gitu. Jadi aku emang termasuk terpilih gitu, orang terpilih. Jadi aku boleh ya nyanyi 1-2 lagu kan apa-apa ya. Jadi Mbak nikmati aja. Ini kan salah satu apa aja apa namanya itu self service ya. Gitu. Jadi aku mau nyanyi nih buat Mbak nih. Gak apa-apa ya Mbak ya? 1-2 lagu nih. Ini dinikmati aja Mbak. Ini tuh lagu-lagu kenangan aku dulu sama mantan aku biasa lah gitu. Baik Mbak ya. Akustik. Kupejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Hati banget Mbak. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Mbak Nadia, ayo sama-sama nyanyi Mbak, ayo Mbak. Entah di mana dipakai wow diam pakai falset Mbak, ayo Mbak. Spesinya nih Mbak Nadia nggak hafal lagunya, nggak hafal ya? Apa sih lagu gitu? Itu lagu Ari Lasso Mbak, itu bagus banget lagunya. Nggak hafal ya tadi, masih terkesima nih ngeliat suara aku. Tadi juga ini Mbak apa suara musiknya tuh agak-agak fals. Jadi aku tuh kayak kurang maksimal gitu, karakter vokal aku tuh nggak keluar gitu kalau apa musiknya fals gini. Aku juga kata teman-teman aku gini Mbak, aku tuh lebih bagus nyanyi Arab. Soalnya kata teman-teman aku kan muka aku nanti face-nya Arab banget, nggak lihat tuh. Hidung aku kayak perosotan TK. Ya, bener. Iya kata teman-teman aku tuh aku bagusnya ini nyanyi lagu Arab gitu. Aku nyanyi lagu Arabnya nggak apa-apa ya? Nyobain sekali lagi ya, nggak apa-apa ya? Nggak keganggu kan? Pasti terhibur banget. Iya bentar ya Mbak, aku nyanyi lagu Arab. خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين
خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Semua Nabi Muhammad, alhamdulillah. Siapa juga Mbak? Maaf lama ya Mbak. Kalau kayak gini ada ya Mas? Sembari selawatan taksi online. Iya, biar laku sih Mbak taksinya. Ya emang kadang sering gini aku tuh sering apa? Ya sholawat gini. Ya khusus buat numpang cantik sih biasanya. Karena Mbak cantik banget jadi aku wah semangat banget sholawatan. Oh iya nanya aku, ini hari apa sih? Hari Rabu. Bener Rabu? Bukan Selasa ya? Rabu? Rabu. Aku pikir Selasa loh Mbak. Soalnya aku tuh Selasa ada di pelaminan sama Mbak. Soalnya aku tuh Selasa ada di pelaminan sama Mbak. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Nadia, Iya. mau tahu sesuatu gak? Apa? Aku tuh sebenarnya dulunya playboy tuh Mbak. Emang iya. Tahu dari mana? Nggak tahu. Ya tahu aja. Emang kelihatan? Kelihatan. Kenapa emang? Ya gitu deh. Enggak. Sebenarnya playboy itu ini Mbak, apa? Aku tuh mensyukuri atas nikmat Tuhan yang cantik-cantik gitu. Tahu sendiri kan cewek Kerawang cantik-cantik semua Mbak. Iya kan, betul kan ya? Kerawang tuh berarti Tuhan tuh menciptakan Kerawang dengan senyuman. Karena cantik-cantik semua cewek di sini. Tapi jujur ya Mbak, tadi aku tuh bingung dari tadi pas Mbak datang ke sini tuh aku bingung banget. Soalnya biasanya aku ngelihat cewek di luaran tuh cantik. Begitu Mbak duduk di sini, aku ngelihat mereka tuh biasa aja sih. Soalnya biasanya aku ngelihat cewek di luaran tuh cantik. Begitu Mbak duduk di sini, aku ngelihat mereka tuh biasa aja sih. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Nadia, ini sebelumnya aku mau minta maaf nih. Nggak maaf kenapa ya? Gini, jadi dari tadi pasti kan Mbak Nadia risih ya, kayak harusnya kan duduk di belakang, akhirnya duduk di depan karena ada kena salep buduk gitu. Terus dengerin aku mungkin risih, aku gombal-gombalin gitu, terus aku teleponan ngaco tadi. Keganggu gak sih Mbak sebenarnya? Sedikit ya. Gak usah malu-malu Mbak, bilang aja banyak. Sampai akhirnya aku nyanyi fales, terus nyanyi sholawat ya tadi ya. Itu sebetulnya tuh sejak awal itu Mbak Nadia itu lagi dikerjain atau lagi di prank di channel YouTube aku. Aku sebenarnya YouTuber, nama YouTube-nya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat sini ada kamera Mbak. Kelihatan nggak? Ini loh. Ini satu sama di sana satu. Oh my god. Jadi semua aktivitas kita tuh dari tadi direkam sama kamera ini. Nah ini aku sekalian mau minta izin nih. Boleh nggak sih kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh. Gak apa-apa ya? Alhamdulillah. Soalnya pernah ada yang nggak boleh Mbak, akhirnya aku nggak jadi tayangin. Gak apa-apa ya, bener ya? Ini ya? Alhamdulillah. Ini sama aku juga mau minta izin berhenti Mbak. Mau ada yang aku omongin nih. Buat masa depan kita juga sih, biar aja. Keceplosan Mbak. Beneran ini mau berhenti gak apa-apa ya sebentar ya? No! Jadi gini Mbak, di taksi online aku tuh kalau yang kena prank atau yang aku bikin video gini, itu bayar taksi online-nya gratis. Jadi Mbaknya gak usah bayar lagi nanti Mbak Nadia. Iya. Sama ini aku ada bingkisan buat Mbak Nadia. Ini dari store aku, namanya Gus Aldi Store. Ini ada ya sedikit lah buat Mbak Nadia, jangan dilihat isinya. Tapi Serius Mas? beneran. Ya mudah-mudahan ini manfaat dipakai nanti. Mas, saya mau boleh nanya nggak? Apa? Itu buku apa ya? Dari tadi saya pengen baca loh. Ini, oh ini ya. Ini tuh buku ini Mbak. Ini biasa aku baca sih. Jadi aku tuh
sering baca. Ini tuh buku Cahaya dari Tarim, Mbak. Ini karangan Ismail Amil Khalil. Nah ini tuh aku sekalian aja aku kasih tahu teman-teman ya. Ini tuh buku bacaan aku teman-teman. Aku tuh setiap hari baca buku ini karena aku tuh salah satu penggemar kota Tarim. Kota Tarim itu ada di Yaman. Itu kota 1000 wali. Jadi di sana tuh banyak banget ulama dan para solihin gitu, Mbak. Jadi buku ini senantiasa nemenin aku kemana-mana. Karena kalau aku baca buku ini tuh aku kerasa lagi jalan-jalan di Tarim gitu. Lagi kayak aku tuh dikasih tahu tentang Tarim semua ada di buku ini. Sama tuh kayak dikenalin sama ulama-ulama di sana di dalam buku ini. Juga tuh kayak dikenalin sama penduduk-penduduk dan kultur di sana juga gitu. Jadi aku banyak banget tahu tentang Tarim tuh dari buku ini gitu. Nah buat teman-teman yang mau punya buku ini aku sekalian ngasih tahu juga, kalian bisa beli aja di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi atau di kolom komentar, nanti aku pin. Atau kalian bisa follow yang nulis nih. Yang nulis nih guru aku, Mbak, namanya apa? @Ismail Al-Khalili. Jadi kalian follow, kalian bisa nanya-nanya di sana tentang Tarim langsung sama penulisnya, atau kalian bisa beli buku ini. Nah spesial karena Mbak Nadia nanya nih, jadi aku kasih buku ini buat Mbak Nadia. Serius, Mas? Iya. Ini buat Mbak Nadia, mudah-mudahan dibaca. Iya nggak apa-apa, nanti aku beli lagi nggak apa-apa. Oke teman-teman semua, lupa aku. Mbak Nadia ada Instagram nggak? Ada. Aku mau minta Instagramnya dong. Namanya apa? Nat.com Queen underscore. Queen. Queen. Oh, Queen. Biasa Queen. Ini ya. Oke. Aku izin follow ya, Mbak. Oke. Nanti di follow back, jangan lupa. Iya. Jangan diblokir. Follow langsung diblokir gitu kan. Ini kita lanjut jalan, Mbak. Di sini tinggal sendiri atau gimana? Sama teman kosan. Sama teman kosan. Nanti sama aku satu atap ya. Yang ada bangkunya. Ini sih. Nah, gerbang hitam. Nah. Ini ya? Iya. Oke deh. Makasih banyak Mbak Nadia ya. Allah. Ada yang ketinggalan? Nggak ada? Kenangan ya. Oke, Mas. Ya, Makasih ya. makasih banyak ya, Mbak. Oke. Baik, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Oke, teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Nadia. Yang orangnya cantik banget, baik banget lagi, nggak marah-marah, murah senyum ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian tonton video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.